Sebuah pabrik mebel di Bantul, Yogyakarta terbakar sore tadi. Proses pemakaman jenazah yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Batubara, Sumatera Utara, ricuh. Halo, selamat malam pemirsa. Polda Sumatera Selatan terus mendalami kasus sumbangan bodong 2 triliun rupiah dari keluarga pengusaha Akiditio dengan memeriksa sejumlah saksi. Informasi selengkapnya akan hadir dalam iNews Malam bersama saya, Salsabila Syairah. Pemirsa, di informasi pertama, sebuah pabrik mebel di Bantul, Yogyakarta terbakar pada Jumat sore. Selain menghanguskan gudang, panasnya api juga membuat seorang petugas pemadam kebakaran sesak nafas. Kebakaran menimpa bagian belakang perusahaan mebel Jati Unggul yang berada di Dusun Winongo, Jalan Raya Jogja, Bantul. Perusahaan pembuatan mebel kayu ini terbakar pada sore tadi. Kencangnya angin yang bertiup membuat api cepat membesar hingga merobohkan tembok bangunan gudang. Beruntung, lokasi kebakaran ini berada jauh dari pemukiman warga sehingga tidak merembet ke rumah warga. Akibat besarnya kobaran api, sebanyak 6 unit mobil kebakaran dikerahkan dan api baru dapat dikuasai sekitar 1,5 jam kemudian. Api pertama kali terlihat di sekitar mesin diesel untuk menjalankan mesin gergaji kayu. Diduga api dari mesin diesel ini menyala akibat adanya tumpahan solar dan membakar tumpukan kayu yang berada di dekatnya. Saya kan bertiga di depan semua. Nah, pas mesinnya itu mati kan, terus lihat dieselnya sana, dikiranya kan solarnya habis. Ternyata udah ada api dan asapnya itu, nah, terus nggak bisa ketolong, itu terus panggil pemadam kebakaran. Akibat asap kebakaran, seorang anggota pemadam kebakaran dari BPBD Bantul bahkan harus mendapatkan bantuan oksigen. Ada satu orang petugas kita yang mengalami sesak napas karena memang dampak dari pekatnya asap yang ada, ya kekurangan oksigen, ya perlu ada penambahan oksigen untuk teman kami yang memang di awal sudah di depan. Meski tidak menelan korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan seorang pria sebagai tersangka pembakaran rumahnya sendiri yang mengakibatkan 30 rumah ikut terbakar di Kelurahan Tumbang Rungan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Abdullah, warga Kelurahan Tumbang Rungan, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini hanya bisa tertunduk saat dibawa petugas di Polresta Palangkaraya. Pria berusia 46 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka pembakaran rumahnya sendiri yang mengakibatkan 30 rumah tetangganya serta 2 bangunan sarang walet ikut terbakar. Jadi memang keluarga tersangka ini didera permasalahan ya yang sudah ada dan kemudian kemarin itu mencapai klimaksnya ya karena istrinya itu menuduh suaminya ini atau tersangka atas nama ABD ini terlibat perselingkuhan lah. Karena emosi itu kemudian ABD bertindak emosional, kemudian mengambil jerigen yang ukurannya 5 liter dengan emosinya, kemudian membuyurkan di atas kasur di dalam rumah tersebut. Nah, terjadilah kebakaran tersebut. Peristiwa pembakaran terjadi pada 3 Agustus lalu sekitar pukul 14 siang, berawal dari cekcok permasalahan keluarga antara pelaku dengan istrinya. Karena kesal dituduh selingkuh, pelaku yang tidak dapat mengendalikan emosinya mengambil jerigan bensin dan menyiramkannya ke kasur, kemudian membakarnya.
Besarnya kobaran api dan tiupan angin kencang mengakibatkan api yang membakar rumah pelaku menjalar ke rumah lainnya yang terbuat dari kayu hingga menghanguskan 30 rumah, beberapa buah warung, dan 2 bangunan sarang walet. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di Mapolresta Palangkaraya dan terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, balon udara berisi petasan jatuh dan meledak di tengah permukiman warga. 4 rumah dan 1 gedung SMP di Ponorogo, Jawa Timur rusak akibat ledakan tersebut. Bangunan rumah milik Lahuri, warga Dusun Taab, Desa Sumoroto, Ponorogo ini rusak parah. Atap teras hancur, pintu jebol, dan kaca rumah pecah. Sementara itu, ruang tamu juga berantakan karena tertimpa puing bangunan yang hancur. Bangunan rumah ini hancur akibat balon udara yang meledak di depan rumah. Selain rumah Lahuri, 3 rumah lainnya dan sejumlah bangunan SMPN 2 Kauman juga rusak. Peristiwa berawal saat sebuah balon udara tanpa awak yang berisi puluhan petasan berukuran besar jatuh di jalan desa depan rumah korban. Saat balon jatuh, langsung terdengar ledakan keras. Kuatnya ledakan menyebabkan bangunan di sekitarnya rusak. Polisi langsung menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi setelah mendapatkan laporan warga. Yang jatuh balon beserta balon udara tanpa awak beserta beberapa petasan yang mengakibatkan tempat-tempat lain atau pemukiman penduduk terganggu dan banyak kaca-kaca yang pecah. Kini kasusnya ditangani Polres Ponorogo dan polisi juga masih mencari pelaku yang menerbangkan balon tersebut. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan melahap 500 hektar lahan. Area kebakaran diprediksi terus meluas selama musim kemarau ini. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan mencapai 500 hektar. Luas lahan yang terbakar diprediksi akan terus bertambah seiring musim kemarau yang terjadi hingga bulan September mendatang. Kebakaran terjadi di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya, seluas 300 hektar dan 200 hektar di Desa Arisan Jaya, Pemulutan Barat. Petugas sempat kewalahan memadamkan api lantaran angin yang bertiup cukup kencang serta sumber air yang letaknya cukup jauh. Akibatnya, warga desa terdampak dievakuasi oleh petugas. Berawal dari Desa Arisan Jaya, lanjut sampai ke Sungai Rambutan sini. Ke arah sini. Jadi api itu merembet, melihat dari arah angin, ya ikut sampai lompat melalui jalan ini, kemudian menyusul sampai ke sana. Akibat kebakaran tersebut, warga di 2 desa terdampak dievakuasi oleh petugas. Aparat kepolisian berjanji akan menindak tegas siapapun yang terbukti dengan sengaja membakar lahan ini. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Tak tahan tekanan pekerjaan saat berlayar, seorang ABK kapal penangkap cumi nekat melompat dari kapal. Tim Basarnas Kalimantan Timur berhasil mengevakuasi korban di Teluk Balikpapan Buihnol setelah terapung selama 3 hari. Tim pencarian dan pertolongan Basarnas Balikpapan mengevakuasi Triono, warga Pemalang, Jawa Tengah yang ditemukan terapung di Teluk Balikpapan Buihnol selama 3 hari 2 malam. Diketahui Triono melompat dari kapal pada Minggu 1 Agustus dan ditemukan terapung di Teluk Balikpapan Rabu lalu. Korban melompat dengan menggunakan pelampung dan membawa tas pribadinya. Triono pertama kali ditemukan oleh kapal MV Royalty milik Pertamina yang saat itu tengah melintas, sedang terombang-ambing di tengah laut Teluk Balikpapan. Triono merupakan anak buah kapal yang meloncat dari kapal pengangkut cumi tujuan Jakarta Banjarmasin. Korban nekat melompat lantaran tidak cocok dengan kru kapal lainnya. Dia mengaku tak tahan dengan tekanan pekerjaan saat berlayar. Gimana dari teman, dari semua kru kapal, tekanan apa yang dialami? Tekanan karena Sering diomelin ya. Asal dari mana asalnya? Itu kapal apa? Kapal kayu atau kapal
Kapal kayu Mas ya. Kayu kah atau kapal kita berdoa? Sampai sih dia udah Berapa lama kamu kerja di kapal itu? baru 1 bulan. 1 bulan. Dari kapal MV Royalty, Triyono kemudian diserahkan ke Basarnas. Usai tiba di dermaga Semayang Balikpapan, korban dicek kesehatannya dan dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena menganiaya kekasihnya hingga terluka. iNews melaporkan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.